Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini kita kembali mau berbicara tentang makanan ya. Jadi makanan ini memang sesuatu hal yang seringkali menjadi pertanyaan banyak pasien dan tentunya beberapa di antaranya mengatakan apakah ada makanan-makanan tertentu yang perlu dihindari ataupun perlu diperhatikan ketika mengalami masalah, terutama terkait dengan psikosomatik yang didasari oleh gangguan kecemasan. Teman-teman pasti pengen tahu makanan dan minuman apa yang bisa cocok untuk membantu diri kita lebih baik lagi. Namun sebelumnya ada yang mau lewat dulu sebelum kita membahas. Malas perawatan, tapi pengen kulit lebih cerah, lembab, kencang, juga kenyal? Cobain yuk Pharmanex Beauty Collagen Plus Lutein and Lipoid Oil. 1 kali sehari aja, very low calorie, tanpa pemanis dan pewarna buatan. Enak, seger. Teman-teman mungkin perlu dipahami bahwa gangguan yang berkaitan dengan kecemasan dan gejala psikosomatik ini sebenarnya tidak melibatkan adanya kerusakan organ. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman yang mengalami gangguan lambung, ketika diperiksa itu sebenarnya tidak ada problem gitu. Dan ketika itu pasien jadi bingung, ini sebenarnya saya sakit apa? Diperiksa dengan kondisi lambungnya semuanya aman, kondisi sebenarnya juga nggak ada ulkus atau luka, tapi asam lambung saya naik. Apa yang perlu saya perhatikan kalau demikian? Jadi teman-teman perlu perhatikannya adalah dari mana mekanisme ini berasal. Saya udah pernah beberapa kali mengatakan ya kepada teman-teman semua bahwa ketika gangguan kecemasan itu sangat dominan, maka dia bisa mengambil alih peran dari lambung sendiri yang dimana kondisinya terkait dengan enteric nervous system menjadi jauh lebih aktif ataupun bahkan berlebihan kerjanya. Sehingga pada beberapa orang betul dia menghasilkan asam lambung yang terlalu kuat atau terlalu banyak. Hal inilah yang pada beberapa orang akhirnya mendapatkan bagaimana caranya mengurangi asam lambung ini gitu ya. Beberapa di antaranya dengan menggunakan PPI atau obat-obatan golongan proton pump inhibitor seperti omeprazol, lansoprazol, dengan berbagai macam merek seperti yang terkenal Tupariet atau pantoprazol dan Nexium misalnya. Ini yang seringkali digunakan oleh dokter-dokter di mana dia melihat si pasien ini kok terlalu banyak asam lambungnya. Nah, kalau demikian maka teman-teman memang dilarang untuk menggunakan makanan dan minuman ya sebenarnya ataupun memakan makanan dan minuman yang terlalu tinggi. Ya, efeknya bisa membuat asam lambung teman-teman akan menjadi bermasalah. Ini yang mungkin perlu diperhatikan. Jadi bukan berarti memang nggak boleh sama sekali nanti ke depannya, tapi sementara waktu sampai kondisinya itu membaik, maka dilarang. Contohnya kopi, makanan dan minuman yang terlalu bersoda, santan, kemudian juga yang pedas ya, dan mengandung tepung terlalu tinggi, misalnya gorengan, itu biasanya kita tidak sarankan. Di pasien beberapa disarankan untuk menggunakan probiotik. Ya, probiotik ini bisa digunakan untuk membantu pencernaan dan proses mikrobiom yang sangat berhubungan dengan pasien cemas sendiri. Dan biasanya kita gunakan probiotik ini dengan dosis yang relatif stabil, ya. Ya, biasanya dengan makan dan minuman yang mengandung probiotik seperti misalnya ya saya sebut merek jadinya tuh ya. Ada beberapa ya mengandung lactobacillus, kemudian juga minuman dan makanan itu seperti kimchi ya. Ada beberapa orang yang bisa cukup yogurt, kefir. Ya walaupun penting juga untuk diperhatikan, banyak dari beberapa orang tidak tahan ya dengan efek dari yogurt ini atau kefir ini atau kimchi ini ya. Maka daripada itu biasanya dokter
memberikan sejenis kayak suplementasi ya, yang mengandung lactobacillus misalnya, itu kita bilang probiotik. Nah, kalau misalnya kondisinya sudah stabil, si pasien biasanya ya udah, dia bisa membantu dirinya dengan baik, dia nggak perlu dengan pengobatan lagi, asam lambungnya sudah terkontrol, maka yang paling penting adalah bagaimana mengendalikan cemasnya. Kalau untuk cemas, sebenarnya pantangan makan tidak ada yang terlalu dominan. Ya, apalagi kalau teman-teman tidak ada masalah kekurangan gizi, proteinnya cukup, ya udah nggak perlu khawatir. Karena kalau kita bicara tentang protein, memang perlunya pengobatan untuk membantu pasien yang depresi maupun cemas dengan menggunakan antidepresan golongan SSRI, maka kadar protein di dalam tubuh teman-teman ya harus bagus dulu. Jadi kalau misalnya kurus ya karena nggak mau makan mungkin ya tadinya, atau sering kali mengalami masalah kalau makan, maka dia harus bantu dulu ya supaya lebih bagus gitu ya, makan dan minumnya yang benar gini, baru nanti obat-obatan ini bisa bermanfaat. Di antara banyak pantangan ya, lagi-lagi sebenarnya kebanyakan kalau yang masih belum stabil, maka pantangan yang membuat asam lambung naik, mengalami kembung ya, dan juga biasanya terlalu membuat aktivitas usus berlebihan gitu ya. Makanya harus jaga makan tuh di situ sebenarnya. Kalau yang lainnya nggak problem ya, itu biasanya demikian. Nah, bagaimana mengatasi gangguan cemasnya sendiri nih? Apakah selalu harus dengan obat? Ya memang kalau kita bicarakan pengobatan, sebaiknya memang dengan obat sementara untuk kasus awal. Karena banyak di antara kita tuh nggak sadar bahwa lambung kita ini dan otak kita ini sebenarnya saling berkaitan satu sama lain. Dan ini yang mungkin perlu diperhatikan sama teman-teman yang dalam proses sekarang ini sedang berusaha untuk sembuh. Nah, obatnya sendiri harus diminum teratur. Ya, dan penelitian mengatakan untuk kasus-kasus cemas tuh minimal ya rata-rata 3 bulan sampai 6 bulan untuk pengobatannya. Untuk kasus-kasus yang lain mungkin tidak sampai selama itu. Tapi setidaknya itulah yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semuanya. Oke? Saya berharap apa yang bisa saya sampaikan ini walaupun sering kali berulang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman. Apalagi yang masih memutuskan untuk mengobati dengan cara-cara non-obat psikiatri, jadi masih berobat ke dokter penyakit dalam, mungkin bisa membantu dengan mengurangi asam lambung yang berlebihan tadi. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa memang gangguan ini banyak dikaitkan dengan masalah gangguan lambung yang berkaitan dengan saraf pusat otak, yaitu sistem saraf pusat otonom, simpatis dan parasimpatisnya, maka mungkin teman-teman boleh memikirkan untuk berobat ke dokter jiwa. Ya, karena ini akan sangat saling membantu, bahkan Anda bisa lepas dari obat-obatan yang mengalami gangguan kecemasan itu sendiri. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan jangan lupa kita punya mantra bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga teman-teman semua berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan, salam sehat jiwa. Bye-bye.